Dia tuh lihat gengsi gitu, enak banget kan. Nah coba, aneh nggak misalnya gini tiba-tiba Gak pernah, kamu itu dekat sama misalnya tiba-tiba nih di rumah aku nih Rik, terus tiba-tiba Mbak Yuni nyuruh tuh kayak kesini aja main ke rumah, mungkin nggak? Aneh kan? Nah gimana sih? Nah pasti itu dari aku kayak Mbak ya suruh aja dia kesini, kasihan. Nah gitu, atau suruh aja kesini ya main kita ngobrol gitu kan. Nah itu jadi Bang aku tuh kalau bohong terlalu ini gitu loh, bohongnya tuh ketahuan gitu. Bang kenapa? Kayak dunia itu jauh lebih indah sama orang gengsi deh. Ya sebenarnya ada gengsinya, sebenarnya kayak gemes sih, jadi kayak penasaran, kayak ada rasa-rasa kayak gitu, kayak gergetan gitu. Tapi kalau terlalu gengsi, kalau kayak Bang Atta sih keterlaluan sih. Enggak sih, bikin lucu. Tuh lihat deh lagi main bola. Udahlah, sini kita kan lagi ngobrol. Iya, kita lagi ngobrol. Sayang. Kalau kakak, kenapa kakak nggak mau gengsi? Kakak bisa memilih untuk gengsi, kakak kan cewek. Emang aku nggak pernah gengsi sih dari dulu. Cowok-cowok sebelumnya juga. Cowok-cowok sebelumnya, aduh, langsung digebuk abang. Enggak sih, emang dia nggak gengsi. Aku tuh trying to be nice aja gitu, kayak ya udah gue baik gitu. Dia kayak baik sama semua orang gitu ya kan? Buru. Itu agak ngeselin sih. Apa? Kalau baik sama orang tuh agak bikin cemburu. Iya, kalau orang tuh cemburu tapi dia nggak mau bilang cemburu, jadi dia kayak langsung kayak jutek atau langsung kayak ya udah gitu, kayak gitu. Gemes sih, tapi kayak kadang aku pengen kayak cemburuin aku dong, aku pengen gitu juga. Enggak, soalnya kalau Kak Aurel tuh tipikalnya kalau dilarang dia makin menjadi. Kalau dilarang dia makin menjadi, kalau makin dicemburuin makin disengajain. Enggak, emang kamu yang pernah cemburu? Jadi kalau sama Kak Aurel tuh kita tuh harus membaca apa sih? sifat wanita kita. Ayang pernah tahu cemburu sama aku? Misalnya nih, contoh ya. Misalnya nih, contoh. Kalau misalnya dia nih, kamu jangan ini ya, bahaya. Nah, dia bakal ngelakuin itu terus. Biar dilarang terus. Makanya kadang-kadang aku diemin aja. Jadi biar dia tahu sendiri. Gitu loh, bukan masalah gengsi atau gimana. Contoh dari hal kecil aja nih, misalnya makan pedas. Makin dilarang, dia akan makan terus semakin pedas lagi. Naikin levelnya sampai sakit perut, sampai mual, sampai mules, sampai kalau bisa ususnya rusak. Semakin dilarang, dia semakin naik tuh level pedasnya. Tapi kalau nggak dilarang, jadi mendingan kita diemin. Nanti dia lama-lama nggak makan lagi pedasnya. Oh gitu. Iya, kayak anak kecil tau nggak lu? Kalau dilarang, kamu jangan gitu, besoknya dia gitu lagi. Kamu jangan begitu, besoknya gitu. Tapi kalau dibilang, ya udah gitu aja, silakan ya ambil makan. Habis itu dia nggak gitu lagi, gitu. Kakak ada tipikalnya kalau Kak Aurel tuh tipikalnya gitu. Itu kan larangan dalam makanan. Kalau cemburu tuh beda, sayang. Ini kan lagi kita bahas cemburu. Enggak, Abang Atta mirip kayak gitu juga. Abang Atta nggak pernah cemburu, Rik. Percaya nggak sama aku? Sumpah dia nggak pernah. Ya pernah lah, cuman kan bukan tipikal yang kayak jangan gini ya, aku cemburu nih, enggak gitu. Lebih dewasa gitu loh. Emang dewasa tuh kayak gimana coba? Kalau Torik gimana? Kalau Torik cemburuan nggak? Aku cemburuan. Kalau Torik mah dia cemburuan, dia sampai kalau Torik cewek itu ada kerja bareng sama cowok aja langsung langsung putus. Enggak gitu. Kalau Torik posesifnya parah sih. Tapi Bang Atta dulu katanya kayak gitu. Terus itu dia udah nggak kayak gitu lagi. Karena terlalu
terlalu kayak gitu ya, terlalu cemburu buta itu nanti sakit hatinya sama diri sendiri, kayak ganggu kerjaan. Jadi misalnya nih ceweknya tiba-tiba lagi ada kerja mau cowok lain, itu seharian kita keganggu gara-gara itu. Kalau aku cemburu gini, misalnya aku cemburu sama cewek nih, aku lihat dulu ini cemburu itu nyakitin hati aku apa nyakitin pride. Kalau nyakitin pride aku ya udah. Nyakitin pride maksudnya apa sih? Coba yang jauh deh, yang bunyi, yang duduk di sini gitu. Duduk di Emang sini. pride itu Gimana sih nyakitin pride? nyakitin ego. Oh. Pokoknya senormal-normalnya aja. Misalnya kita nggak suka, ya udah kamu jangan kayak gini dong, gitu aja. Tapi jangan yang kayak terlalu gimana-gimana banget, karena nanti orangnya jadi nggak nyaman. Benar sih, setuju. Terlalu dicemburuin tuh kayak dikekang, jadi nggak nyaman. Tapi dicemburuin enak. Enak kalau nggak berlebihan. Iya, kalau nggak berlebihan enak. Tapi kalau Kalau nggak berlebihan enak. Tapi kalau kalau Bang Atta dia benar-benar nggak ada cemburu. Jadi aku kadang kayak, kamu sayang nggak sih sama aku sebenarnya? Ya waktu itu yang Ilham Beb. Imam Beb. Oh iya Imam Beb. Emang itu dia mah nggak cemburu, dia mah bercanda. Bohong. tuh kan emang kalau aku mah semua juga aku cemburu dibilang bercanda. Enggak, ya. Aku cemburu dibilang bohong. Iya. Enggak, itu Bang Atta cemburu. Enggak emang gitu. Kalau Li gitu, dia tuh selalu anggap cemburu tuh harus kayak datengin cowok orang. Enggak gitu, tonjok. Enggak kayak gitu. Gini maksudnya tuh kayak kalau misalnya aku pergi aja kayak sayang kok pergi ya. Iya, udah gitu dong. Nggak ada kayak nanya apa kemana tuh, ya udah kayak nggak ada, kayak ya udah pergi aja. Iya kan misalnya sayang aku mau pergi sama teman-teman ya. Oh iya, sayang hati-hati ya gitu. Ya, tapi kan harus tanya, anterin ya udah. nanti kamu kalau istri kamu kenapa-napa gimana? Nggak ditanya kemana. Kan kamu yang siapa. ngomong, katanya mau sama teman-teman, mau ada reunian sekolah, anak-anaknya cewek-cewek doang, bla bla bla. Ya udah, aku udah tahu infonya. Nggak usah sampai tanya. Sampai jam berapa? Sama siapa aja? Nggak sampai jam berapa. Ya, Pokoknya ada berapa? Pakai Apa? baju apa? Cowoknya pakai baju apa? Ini apa? Nggak kayak gitu. Itu menurutku kayak ini loh, kayak orang anak SMP. Nggak, Kak, paling nggak gini. Oh iya pergi, ya udah oke sayang, sama siapa? Hati-hati ya, kemana? Jangan inget ya jam pulang malam-malam. Nah itu tuh kayak oke. Ya tapi beda Jadi kalau orang kalau udah abang tuh kayak sayang kok pergi ya, salam dah. Gitu dah, nggak ada tanya. Nggak ada tuh nanya apa tuh, nggak ada. kan kamu udah kasih tahu, ngapain ditanya lagi? Ngapain ditanya lagi, kan udah dikasih tahu. Saya aku kesini nanti pulangnya jam segini. Ya terus aku harus tanya apa lagi? Udah dikasih tahu infonya. Kan kita udah biasa. Kalau udah nikah sama pas lagi PDKT itu beda. Coba tarik, jadi mau nikah apa enggak? Kalau pas lagi masih orang PDKT pacaran, pasti nanyanya kayak gitu. Kamu gimana? Kamu ini ya gitu. Karena kalau nikah kan dia pulangnya ke rumah juga, ketemu juga. Tapi kan udah kabar nggak usah terlalu gitu. kan Bang Atta tuh sering pergi sama aku doang, Kak. Iya. Itu kabarnya Bang Atta. Ngabarin, cuman kadang kan Abang Atta tuh memang orangnya nggak multitasking, kayak nggak bisa chat sambil ngobrol sama orang. Jadi aku tanyanya ke orang yang di sekitarnya gitu. Nah kalau Bang Atta nggak pernah tuh nanya ke orang sekitar, kayak udah aja bodo amat gitu. Ya kan udah tahu kamu kemana. Mana sih? Aku mau nanya ini deh. Nih misalnya nih ya, kalian kan berantem nih. Terus dua-duanya sakit hati. Terus yang minta maaf siapa? Ya tergantung siapa yang salah. Tapi kan Gimana maksudnya? nih, misalnya kalian berantem nih, nggak tahu lah karena apa, tiba-tiba jadi berantem kan. Pas kalian berantem itu kan dua-duanya saling nyakitin gitu kan, kayak ngomongnya kasar atau kayak. Tapi awal mula berantemnya tuh karena apa? Iya. Misal contoh, karena kan nggak mungkin juga lagi ada juga marah-marah kan kayak orang gila. Kalau yang suka tiba-tiba marah terus
kata-kata ya itu ya pasti ngerti lah kan. Enggak, kalau aku kan nggak tahu kalian marahnya karena apa kan. Misalnya Bang Atta misalnya lagi nge-like cewek lain gitu, ketahuan terus kayak, Lagi apa? lagi nge-like foto cewek. Ya kalau itu mah kita nggak pernah berantem lah, ngapain berantem? Enggak. Mau Kak Aurel nge-like foto cowok, mau nge-follow cowok, mau nge-like mantannya, mau siapa ya nggak apa-apa, namanya hidup. Kan nikahnya sama kita. Cuman kalau aku biasanya kalau nge-like nanti paling yang ribut fans. Bukan kalau kita mah sini ketawa-tawa aja kan, kita tahu-tahu juga orangnya. Aku sebenarnya tuh aku pernah sebenarnya sering nggak tahu. kalau nanganin fans yang lucu gimana? Nggak, aku Apa? sebenarnya tuh Kan ini misalnya, ini aku mau nanya ya, mungkin ini belum Iya. pernah ditanya manapun. Nah ini kalian kan yang jadiin hubungannya tuh kalian, tapi yang ribut fans, gimana cara nanganinnya? Ya kita kembali lagi ke prinsip kita berkeluarga, yang nikah kita, yang punya hubungan kita. Akan kita fans. Karena dulu kita pernah sebelum nikah berantem gara-gara fans. Jadi waktu itu kita kayak ya udah kita bikin komitmen aja bareng-bareng. Ini mau hubungan karena fans apa hubungan karena hati kita gitu. Kalau mau hubungan karena hati kita ya udah kita mulai sekarang nggak usah dengerin kata orang. Iya, cuman aku pernah sih kayak kalau ada Iya dulu yang sebelum nikah ya. iya, kalau ada karena fans aku langsung tanya Bang. Aku tuh orangnya kan to the point, langsung aja. Ini ada yang ngomong kayak gini, emang kamu kayak gini beneran? Nah, udah langsung kayak gitu, langsung nggak pakai kayak ngambek Iya. apa gitu. Langsung aja capture, kirim. Tapi dulu pernah berantem ya gara-gara fans sampai berantemnya berantem keluarga. Pernah. Jadi karena fans itu, jadi fans ini ke Aurel jelekin aku. Nah ke aku jelekin Aurel sama keluarganya, wuduh habis. Belum lagi keluarganya kita dijelekin lagi tuh sama si nggak, bukan fans sih kita ngomongnya, kayak ada ya netizen gitu. Karena Haters dulu lah. jadi memang dia kayak ngumpulin aib Aurel semuanya dikirimin ke aku setiap domba. hari. Diadu domba. Nah, itu kan Kejahatan-kejahatannya apa. Nah, Ada cuman yang benar, ada yang dibikin-bikin, wah. cuman Gimana akhirnya kita berdua tuh kayak komitmen, udah gak usah. Itu kan kalau kayak gitu penyakit. Maksudnya Dan dia malah senang kan orang itu, jadi dia bikin akun lagi tuh sampai 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 buat ngadu domba terus. Nah, caranya adalah sering-sering ketemu. Maksudnya kitanya jadi sering ketemu. Jadi sering ketemu. Jadi nggak ada negatif lagi kayak. Iya. Enggak, aku dia sama gue enggak gimana. Apalagi kalau udah nikah. Palu. Kalau udah nikah kan tiap hari bareng. Iya, udah kayak perangko. Kita hampir setiap hari loh. Nggak pernah kayak wah Pak ini ketemunya bener-bener intens banget. Jadi kayak sampai lebih dari best friend gitu, kayak ya udah kayak soulmate parah gitu. Tapi nyebelin kayak jadi kayak berantem tuh karena orang lain gitu loh, dan kita kayak nggak pernah ngakuin apa-apa tapi tiba-tiba jadi berantem. Nah ya itu. Caranya adalah jangan sering-sering buka sosmed, nggak usah lihat-liatin tagkan orang, matiin aja tagnya di IG. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri yang candu ngeliatin tag orang. Jangan baca DM deh, sumpah deh, itu bikin sakit jiwa. Karena aku pernah kayak gitu. Terus habis itu jadi gondok kesel sendiri kan. Terus jadinya berantem. Nanti kalau berantem hubungan yang selesai yang seneng dia. Yang rugi kan kita. Punya hubungan berantem selesai gara-gara dengerin tulisan orang. Ya nggak usah dilihat-lihat, nggak usah didengar-dengar. Orang gila itu. Saya kan kenceng banget. Tapi kadang-kadang ada nyakitin banget sih, nyebelin. Apa? Omongannya kadang-kadang nyebelin banget. Iya emang. Kadang-kadang dihasut juga, ih dia ngapain sih, dia orangnya kan kayak gitu-gitu. Oh iya ya, kita jadi kayak gitu juga. Dulu aku lebih parah sama terus berbeda. Ata kan bilang wah, kalau aku mau bikin mereka sih
Udah langsung nggak jadi. Udah nggak usah nikah aja lah daripada gue sakit hati. Tapi ternyata sama yang diomongin netizen itu nggak sesuai dengan kenyataannya gitu loh. Jadi mereka hanya melihat di sosial media atau di YouTube, di entertainment, tapi dia nggak tahu live-nya gitu. Sebenarnya dia, nah itu lah jadinya rusak. Tuh guys, kalian nggak tahu apa-apa deh. Yang ini yang jahat ya. Emang Torik lagi berantem. Enggak berantem, orang baik-baik aja. Tuh, banyak yang nanya Torik, oh kok Torik lagi berantem? Enggak tuh. Oh, lu lagi curhat, Lex. Apa? Lu ceritanya lagi curhat. Enggak, nanya-nanya doang. Nanya doang sayang tuh. Ntar jadi isu lagi. Udah deh. Tapi emang kalau Torik Ya, sekarang Jumatan. banyak yang adu domba. Iya sih. Aku nggak enaknya tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu tuh, gak enaknya ntar malah ke dianya gitu. Gak apa-apa Adu deh domba kalau yang tapi nyerangnya. ngomonginnya tentang masa lalu, masa sekarang. Ya, segala macam. Oke Segala gitu. macam sebenarnya. Tapi kan ngomongan pedes tuh pasti masuk kan. Kalau ngomongin ke aku orangnya kan bebel ya. Jadi kalau mau dikata-katain juga bodo amat dah. Tapi kalau orang yang kita sayang digituin sih kayak agak masuk sih. Kayak kita kedenger sih. Ya, aduh. Pokoknya sekali lu baca kayak gitu itu candu, lu pengen baca lagi. Tapi Bang Atas suka baca DM loh. Awas. Dulu. Kalau aku udah suka baca DM dari kapan tahu. Sekarang nggak boleh, aku udah marahin. Kalau Bang Atas baca komen, baca DM aku suka marahin. Saya nggak usah baca ini, saya nggak usah baca itu. Padahal dulu dia kerjanya baca. Sekarang dia udah enggak. Udah nggak mau, bodo amat, udah nggak peduli. Aku nggak pernah baca DM sama sekali. Kalau aku udah nggak pernah baca, udah nggak pengen baca. Daripada hubungannya malah jelas. Nggak sih, kita pokoknya udah nggak pernah mau baca DM, marah-marah gitu, balas-balasin. Kalau dulu mah aku suka balas-balasin, sekarang udah enggak. Yes. Jadi kayak orgil. Sayang kok bunyi. Ya udah guys, siap-siap sholat zuhur dulu ya guys. Okay, guys. Bye. Bye guys. Love you guys. Thank you for support and for doanya. We Thank you love guys. Semangat ya Okay. Torik untuk menyelesaikan Lego. Iya. Dadah guys. Bye-bye guys. Guys, aku nggak bisa sholat Jumat karena aku masih karantina. Jadi kalian yang sholat Jumat ya, sholat Jumat dulu. Atau aku matiin aja live ya, biar kalian sholat Jumat. Ya. Oke. Dadah semua. Love you. Enggak deh, jangan deh. Jangan. Tapi kalian mau nontonin aku kayak nyusun Lego, kayak nggak penting gak sih? Sama Fuji. Kayaknya dia lagi di laut deh guys. Jadi kayaknya nggak bisa ikut live deh. Mungkin sinyalnya jelek. Aku matiin aja kali ya. Aku jadi salting kalau diliatin. Ada dia guys. Salting.